Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapna Ayu dari kelas 12 IPS 3 ingin mempresentasikan materi Perang Dingin. Pada kali ini kita akan membahas kenapa bisa disebut Perang Dingin. Yang kedua, penyebab terjadinya. Yang ketiga, persaingan apa saja yang terjadi. Yang keempat, proxy wars. Yang kelima, Détente. Yang keenam, berakhirnya Perang Dingin. Yang ketujuh, negara-negara pecahan Uni Soviet. Yang kedelapan, dampak adanya Perang Dingin. Jadi, Perang Dingin adalah suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, istilah ini digunakan karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Nah, di sini tuh Uni Soviet itu dia memegang ideologi komunis dan Amerika itu liberalis. Selanjutnya, latar belakang terjadinya Perang Dingin. Yang pertama, berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang kedua, perbedaan ideologi. Yang ketiga, Uni Soviet dan Amerika Serikat ingin menguasai dunia. Yang keempat, Uni Soviet ingin menyebarluaskan ideologinya, yaitu ideologi komunis. Yang kelima, Amerika takut terhadap serangan Uni Soviet. Adanya perundingan Potsdam pada tahun 1945 pada tanggal 2 Agustus. Nah, pada saat ini tuh Jerman dibagi dua, yaitu ibu kota Bonn yang dikuasai oleh Amerika, Inggris, dan Perancis. Sedangkan ibu kota Berlin Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet atau negara komunis. Persaingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang pertama itu ada persaingan di bidang ekonomi. Blok Barat atau Amerika Serikat yaitu mengeluarkan Marshall Plan atau bantuan ekonomi yang berasal dari USA untuk negara yang kalah pada Perang Dunia Kedua. Nah, bantuan ini tuh tidak bersifat gratis tapi ia memberikan pinjaman. Yang kedua itu ada Truman Doctrine, yaitu bantuan ekonomi yang dilakukan untuk Turki dan Yunani. Yang ketiga itu ada Mutual Security Act, yaitu bantuan ekonomi yang dilakukan oleh USA untuk membantu Indonesia. Sedangkan Blok Timur melakukan Molotov Plan, yaitu bantuan dari Uni Soviet untuk Eropa Timur. Nah, kalau Blok Timur itu dia melakukan bantuan ekonomi secara cuma-cuma, tidak memberikan pinjaman. Lalu yang kedua adanya Comecon, yaitu lembaga ekonomi yang menyalurkan bantuan ekonomi. Yang kedua, persaingan di bidang militer dan intelijen. Di bidang militer, Blok Barat membentuk organisasi. Yang pertama ada NATO, North Atlantic Treaty Organization. Nah, NATO ini merupakan lembaga militer untuk menghadang penyebaran komunis di Atlantik Utara, yaitu Eropa bagian Barat dan Amerika bagian Utara. Lalu yang kedua ada SEATO, yaitu lembaga militer yang menghadang penyebaran komunis di Asia Tenggara, namun Indonesia tidak termasuk karena Indonesia melakukan gerakan non-blok. Yang ketiga itu ada ANZUS, Australia, New Zealand, dan United States. Yang keempat ada METO. Nah, METO tuh awalnya namanya tuh CENTO namun berubah. Dan dia itu tuh menghadang persebaran komunis di Timur Tengah. Selanjutnya bidang militer yang dibentuk oleh Blok Timur, yaitu ada Pakta Warsawa, merupakan aliansi militer Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan membendung ancaman NATO atau ancaman lembaga militer yang dibentuk oleh Blok Barat. Lalu ada Cominform, yaitu The Communist Information Bureau. Nah, di bidang intelijen, Blok Barat membentuk CIA atau Central Intelligence Agency, sedangkan Blok Timur membentuk KGB atau Komite Gasudarstvennoy Bezopasnosti. Persaingan selanjutnya, persaingan di bidang luar angkasa. Pada persaingan bidang luar angkasa, Blok Timur membentuk lembaga yang bernama Roscosmos, sedangkan Blok Barat membentuk lembaga yang disebut NASA. Blok Timur pertama kali meluncurkan Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Lalu pada 3 November 1957, Sputnik 2 diterbangkan yang di dalamnya terdapat awak yang bernama Laika, yaitu seekor anjing. Blok Barat tidak mau kalah lalu menerbangkan Explorer 1 pada 31 Januari 1958. Lalu, Blok Timur kembali menerbangkan Vostok 1 pada 12 April 1961 yang di dalamnya terdapat awak manusia pertama yang bernama Yuri Gagarin yang berhasil mengorbit di luar angkasa.
Blok Barat tidak ingin kalah setelah 8 tahun kemudian, tepatnya 20 Juli 1969, Apollo 11 yang di dalamnya terdapat Neil Armstrong yang pertama kali dapat sampai di bulan. Selanjutnya ada konflik regional atau yang biasa kita sebut dengan proxy wars. Nah, proxy wars ini Uni Soviet dan Amerika Serikat tidak melakukan perang secara langsung, melainkan menggunakan pihak ketiga. Selanjutnya ada beberapa contoh dari konflik regional yang disebabkan oleh Perang Dingin. Konflik regional pertama ada blokade Berlin pada tahun 1948 hingga 1949. Jadi pada konflik ini Uni Soviet memaksa Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis untuk memberi izin agar Uni Soviet dapat membasok sembako ke Berlin Barat atau dengan memberi Uni Soviet kekuasaan penuh untuk Berlin. Namun hal itu tidak disetujui oleh Amerika Serikat dan para sekutunya, sehingga Uni Soviet memutus hubungan rel air jalan darat menuju Berlin diputus. Karena hal ini, bahan-bahan pangan ataupun lainnya di Berlin tuh sangat susah, sehingga Amerika Serikat melakukan pemasokan yang menggunakan penerbangan. Nah, pada saat itu tuh berhasil membawa 13 juta ton makanan, obat, dan pakaian. Blokade Berlin ini akhirnya semakin memanas hingga pada tahun 1961 dibentuk tembok Berlin. Yang kedua ada krisis misil Kuba pada tahun 1958 hingga 1962. Krisis ini terjadi karena Amerika Serikat rudal balistiknya berada di Italia dan Turki, sedangkan Uni Soviet rudalnya berada di Kuba. Jadi mereka tuh saling mengancam. Lalu pada tahun 1956 hingga 1966 terjadi perselisihan internal antara Uni Soviet dengan Cina dalam menafsirkan Marxisme-Leninisme. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antar dua negara di Perang Dingin. Selanjutnya Perang Saudara Korea pada tahun 1950 hingga 1953, yaitu perang fisik. 25 Juli 1953 hingga sekarang gencatan senjata. Nah, penyebab Perang Saudara Korea itu pelanggaran Korea Utara terhadap garis paralel 38 yang membatasi Korea Utara dan Korea Selatan berdasarkan perjanjian Potsdam. Lalu Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, sedangkan Korea Selatan didukung oleh 16 negara sesuai resolusi PBB nomor 83. Petinggi Korea Utara pada saat itu Kim Il-sung sangat berambisi untuk menyatukan Korea, sehingga pada akhirnya 27 Juli 1953 Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani gencatan senjata, namun Korea Selatan tidak menyetujuinya. Konflik regional keempat ada Perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1957 hingga 1976. Penyebab terjadinya perang ini karena lanjutan Perang Indochina pada tahun 1946 hingga 1954, di mana Vietnam Utara didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Lalu pada 31 Januari 1950, Vietnam Utara diakui Uni Soviet dan Tiongkok yang diketuai oleh Ho Chi Minh. Sedangkan 7 Februari 1950, Vietnam Selatan diakui Amerika Serikat dan Inggris yang diketuai oleh Bao Dai. Nah, Ho Chi Minh ini ingin menyatukan Vietnam. Hingga akhirnya pada tahun 1976, Vietnam bersatu di bawah kepemimpinan komunis Ho Chi Minh. Selanjutnya di Entente yang terjadi pada tahun 1960 hingga 1970. Dalam bahasa Prancis artinya relaksasi. Dalam sejarah Perang Dingin yang berarti kedua negara adidaya berupaya meredakan ketegangan di antara mereka dengan cara yang pertama, pengurangan dan pembatasan nuklir yang tertera pada perundingan SALT atau Strategic Arms Limitation Talk 1 dan 2. Yang kedua, peningkatan perjanjian dalam rangka peningkatan aktivitas perdagangan kedua pihak. Yang ketiga, pada tahun 1973, negara barat mulai menjalin kerjasama diplomatik dengan RRC. Berakhirnya Perang Dingin. Pada tahun 1970, keadaan antar negara di dunia mulai membaik dan konflik sudah berkurang secara berangsur-angsur. Pihak barat yang menandatangani The Strategic Arms Limitation Talks untuk mengurangi persenjataan strategis. Uni Soviet berubah saat Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin Komite Sentral Partai Komunis. Ia menerapkan strategi politik glasnost dan perestroika.
Nah, Glasnost itu berarti keterbukaan yang dalam bahasa Rusia merupakan kebijakan peningkatan keterbukaan dalam pemerintahan di Uni Soviet. Nah, Gorbachev menerapkan kebijakan ini untuk mengurangi korupsi di pemerintah dan di Partai Komunis, serta mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh Komite Sentral Uni Soviet. Selanjutnya, politik perestroika yang berarti rekonstruksi dalam bahasa Rusia merupakan serangkaian perubahan kebijakan ekonomi Uni Soviet yang dimulai pada tahun 1986. Selanjutnya, Amerika dan Uni Soviet mendeklarasikan berakhirnya Perang Dingin pada pertemuan Puncak Malta pada tahun 1989 dengan menyatakan akan mengurangi jumlah pasukan dan persenjataan di Eropa. Mikhail Gorbachev mengatakan tidak akan menyulut perang terbuka dengan Amerika Serikat, namun tidak berjalan dengan baik karena perbedaan pendapat mengenai kebijakan di Amerika Tengah dan pemotongan armada laut. Lalu dilakukan perbincangan pada tahun 1990 yang akhirnya Presiden Amerika Serikat George Bush berkata bahwa baik Uni Soviet maupun Amerika bisa berdamai dan melakukan kerjasama. Dengan demikianlah berakhirlah Perang Dingin dan sekarang menjadi sejarah Perang Dingin. Pada slide ini terdapat peta yang menunjukkan runtuh dan terpecahnya Uni Soviet menjadi 15 negara. Salah satu negaranya ada Rusia dan Kazakhstan. Dampak adanya Perang Dingin. Yang pertama itu bagi komunis, Uni Soviet runtuh dan terpecah menjadi 15 negara. Nah, pada slide sebelum itu ada peta yang menunjukkan terpecahnya Uni Soviet. Yang kedua, banyaknya prajurit militer Uni Soviet yang gugur. Yang ketiga, pengeluaran militer yang sangat besar. Lalu ada dampak bagi Amerika Serikat. Yang pertama, Amerika Serikat sebagai negara adidaya satu-satunya. Yang kedua, pengeluaran militer yang besar dan gugurnya pasukan militer. Lalu ada dampak bagi dunia. Yang pertama, mendorong perkembangan teknologi. Yang kedua, berkembangnya demokrasi dan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Lalu dampak bagi Indonesia yaitu turunnya Soekarno dari kekuasaan pada 1966 yang diduga dibantu oleh CIA yang tidak ingin Indonesia berafiliasi ke Uni Soviet. Sekian pemaparan materi Perang Dingin pada kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.